Nama saya Sandi Bontaria. Kehidupan saya dulu waktu pas dari kecil itu memang karena pergaulan yang salah itu membuat saya jadi masuk dalam hal-hal yang buruk ya. Papa mama saya itu memang mereka bercerai waktu saya umur masih kecil sekali, 2 tahun. Lalu saya dititipkan dengan keluarga angkat lah ya. Nah disitulah saya akhirnya berteman dengan teman-teman yang salah gitu ya. Saya dikasih tahu yang namanya minum, saya dikasih tahu yang namanya ganja, lalu mulai ke obat-obatan itu sama judi. Akhirnya saya terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Jadi waktu itu saya dari SD juga memang sudah pakai narkoba. Yang paling titik terparah adalah ketika saya pakai narkoba, pakai putau ya. Langsung kita bisa mencuri, kita bisa nyolong dan segala macam untuk supaya kita bisa beli itu barang. Kebetulan saya punya adik yang nggak jauh umurnya, itu kita suka mencuri uang orang tua. Yaitu kami suka menjual-jual barang yang ada di dalam rumah kami. Dulu papa saya punya berangkas dan saya nggak tahu gimana dengan adik saya itu bisa menemukan cara untuk membuka berangkas itu. Waktu saya pakai narkoba, saya pikir ya paling umur 25 saya matilah. Jadi saya nikmatin aja hidup saya gitu kan. Saya nggak pernah menyadari ada Tuhan dan saya nggak terlalu peduli. Saya nggak terlalu pusing juga dengan Tuhan. Saya nggak terlalu pusing keberadaan Tuhan karena saya nggak merasa Tuhan itu ada buat saya. Tapi saya percaya ada Tuhan. Hanya saja saya merasa bahwa Tuhan ada hanya untuk mereka-mereka saja. Tapi Tuhan tidak ada buat saya. Waktu saya lagi dalam keadaan kecanduan, ada satu orang kawan saya, dia itu memperkenalkan saya dengan Tuhan dengan cara yang unik. Dia datang ke rumah, mau ngajak saya retret. Dia itu punya niat yang baik, karena dia merasa bahwa dia dipanggil Tuhan untuk kasih tahu kabar baik kepada saya. Jadi dia ngomong ke orang tua saya, wah saya mau ajak si Sandi untuk ikut retret. Akhirnya papa saya izinkan. Retretnya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dalam keadaan kecanduan, saya waktu itu hanya dikasih obat tidur. Kita tahu ya orang kecanduan itu kan berontaknya bagaimana dan segala macam. Waktu itu kan kita masih ngerokok. Jadi retret itu semua penuh dengan orang kudus gitu kan. Kita cuma berdua sama teman saya yang ngumpet-ngumpet ngerokok dan segala macam. Kita hanya mikirkan bagaimana caranya bisa kabur ini dari puncak supaya bisa ke Jakarta lagi. Nah akhirnya hari Kamis, Jumat, waktu itu kami retret dilayani oleh seorang pendeta. Dia cerita tentang kematian Kristus buat kamu. Ya seumur-umur di rumah saya selalu dengar kata, lu anak gak berguna, lu moyung gitu kan. Atau orang-orang di sekeliling saya selalu bilang, wah kalau ada Sandi ini bermasalah semuanya. Tapi di situ saya mendengar satu kalimat yang sangat baik buat hati saya gitu, berbeda. Yesus mati buat kamu. Saya pikir siapa Yesus ini? Kok mau mati buat saya? Gitu kan. Di saat orang-orang itu mau menghindar dari saya, malah dia mau memberikan nyawanya buat saya. Dan di situ saya menemukan satu pertobatan yang luar biasa. Saya merasakan bahwa kehangatan daripada cinta Tuhan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi benar-benar mengubah hati saya, mengubah pikiran saya. Nah disitulah saya mengalami perubahan demi perubahan. Setelah saya bertobat, saya akhirnya dikirim ke YWAM, sekolah misi di Malang. Nah di Malang itu saya belajar tentang Alkitab dan segala macam. Jadi kami belajar teori dulu, setelah itu baru diutus untuk praktek. Nah di malam pengutusan ternyata pihak sekolah itu seperti biasanya akan selalu undang orang tua untuk datang. Dan pada waktu itu ternyata orang tua saya datang. Ya karena kan selama ini saya berpikir bahwa saya tuh kayak sendirian gitu ya. Saya tuh berpikir baru, wah bokap gue nih nggak peduli nih maksudnya ya. Saya tuh bokap nih jauh gitu kan. Karena kan memang bokap sendiri ya, nggak sama nyokap ya. Waktu itu teman saya yang di YWM bilang, kamu tuh harus memaafkan papamu. Karena apa yang telah diperbuat papamu, kamu harus memaafkan. Tapi karena apa yang Yesus telah buat terhadap diri saya baru sadar. Seharusnya saya yang minta maaf sama orang tua saya. Bukan saya yang harus maafin. Jadi, di situ saya sadar bahwa saya sudah berlaku sesuatu yang melukai hatinya dia. Saya sudah mengecewakan dia gitu kan.
Nah, di momen itulah akhirnya saya memang seperti biasa, saya memaafkan dia, lalu saya minta maaf sama dia. Dan satu hal yang saya minta waktu itu adalah, ya saya minta dipeluk lah ya. Jadi belasan tahun sampai akhirnya ya dia peluk saya waktu itu ya. Dan itu kita mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Saya sendiri sih merasa kayak ada kekuatan baru, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lama, yang terkurung itu dibebaskan ya. Dan di situ saya merasakan damai sejahtera. Dan itulah momen yang saya nggak pernah lupakan gitu ya. Setelah kenal Tuhan, setelah dipulihkan segala rentetan peristiwa itu, akhirnya papa saya itu punya kepikiran untuk kirim saya ke luar negeri untuk bekerja. Nah, disitulah waktu saya bekerja di Korea Selatan, saya ketemu dengan gereja, jadi saya udah jauh dari pergaulan saya menemukan pergaulan yang baru, dan di sana saya semakin kenal Tuhan, saya semakin tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah nih buat saya. Ya kan, dia jauhkan saya dari hal-hal yang buruk, dia bawa saya ke dalam dunia yang baru, dimana itu semua tanpa orang tua, tanpa saudara, tapi dia kasihkan saya keluarga yang baru, yaitu keluarga di dalam Kristus, di dalam gereja pada waktu itu. Nah, saya pulang di 2005, saya pulang lalu saya ikut sekolah teologi ya. Nah, ternyata ada panggilan khusus buat saya ketika salah satu hamba Tuhan itu datang ke Korea Selatan. Dia berkata bahwasan kamu ini sebenarnya ada panggilan khusus, maksudnya kamu dia ada panggilan full timer. Pada waktu itu saya mendengar, saya langsung berkata dalam hati saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, wah, masa jadi pendeta? Ya kan harusnya buka toko, dapat duit banyak, baru bantu gereja, gitu kan? Kalau nggak buka yatim piatu dan segala macam. Tapi ternyata kita nggak bisa lari ya dari panggilan Tuhan ya. Waktu pas saya pulang ke Jakarta, saya kerja dan segala macam, lalu ada pendeta menawarkan saya, pastor saya sebenarnya bilang, udah kamu sekolah teologi aja. Dan akhirnya setelah saya pikirkan kembali, saya waktu itu merenungkan itu ya, waktu pas itu saya pulang, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, jadi apa kalau saya jadi pendeta? Makan apa kalau saya jadi pendeta? Gambaran saya jadi pendeta tuh ntar makannya wah di desa-desa, makan daun. Gambaran saya tentang hamba Tuhan seperti itu. Karena saya membayangkan nanti istri saya masa makan daun gitu kan. Bagaimana dengan anak-anak saya? Saya sempat bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kalau saya setelah menikah, istri saya buat makeup aja nggak ada. Saya punya anak nanti wah agak sulit dan segala macam. Dan pada waktu itu saya masih ingat, saya duduk makan roti bakar gitu kan, sambil bergumul gitu, orang di sekeliling berbicara, saya sendirian berbicara sama Tuhan, ngomong dalam hati saya. Tapi waktu saya lagi makan itu, Tuhan berbicara itu di hati saya. Ya, jadi maksudnya ada suara di hati saya berkata begini, kau pikir aku nggak mampu menjaga hidupmu? Wah, saya merasa langsung merinding. Saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa, seakan-akan kayak dari segala keraguan itu langsung hilang. Dari segala ketakutan saya langsung menjadi keberanian. Besoknya saya katakan kepada pastor saya waktu itu, saya bilang, ya saya maulah. Akhirnya Tuhan pimpin saya untuk masuk sekolah teologi, semuanya di-provide, semuanya di beasiswa dan segala macam, sampai akhirnya saya dikirim untuk mengembalakan gereja di Cina. Nah, disitulah saya menjalankan kehidupan saya yang baru. Di Cina ini, saya 1 tahun di sana, setelah itu saya pulang, menikah, lalu mulai dalam hidup yang baru, saya mengembalakan sebuah gereja di Cina. Kami melayani dengan tekun, kami melayani dengan sungguh-sungguh, kami melayani dengan setia. Saya 5 tahun di Cina itu melayani, memang awal-awal itu memang sesuatu yang baik. Jadi pada saat saya mengembalakan, pada saat saya melayani, justru pada saat itulah saya merasakan bahwa Tuhan pergi dari saya lagi. Saya mengalami momen-momen di mana saya rasa Tuhan itu nggak ada lagi. Walaupun setiap minggu saya ngomong tentang Tuhan. Saya ngerasa bahwa Tuhan tuh tinggalin saya. Kami bangga. Banyak orang berpikir bangga melayani. Tapi mereka bergumul dalam hidupnya. Mereka nggak tahu mau makan apa. Saya banyak teman-teman yang saya temukan, mereka sampai bingung mau kasih makan anaknya apa. Tapi dengan bangga bicara tentang Tuhan. Saya merasakan bahwa itu nggak adil, Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan yang saya sembah ini mana? Saya cuma merasa begini, kalau Tuhan begitu baik sama saya, untuk menyelamatkan saya dari hidup yang terpuruk, kenapa Dia selamatkan saya hanya untuk hidup dalam keterpurukan? Tapi puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga kami bisa lewatin itu semua.
Saya 2012 harus kembali Jakarta karena visi saya yang Tuhan taruh adalah itu Indonesia. Nah, dalam keterpurukan saya di Cina, saya bilang begini, waktu saya di Cina itu memang mengalami kita kekurangan. Istri saya hamil anak saya yang pertama. Itu dalam keadaan hamil, kita nggak punya uang untuk pulang ke Indonesia. Dan waktu anak saya juga lahir juga, saya nggak punya uang di sana. Karena jemaatnya itu sedikit. Dan akhirnya, setelah Tuhan bukakan jalan, bahwa 2012, saya bilang mau saya pulang. Karena visi. Karena saya berdasarkan visi, bukan berdasarkan perasaan. Nah, waktu itu akhirnya Tuhan malah buka jalan buat saya untuk saya bisa pulang ke Indonesia. Nah, waktu saya pulang ke Indonesia, ini adalah pemulihan saya yang kedua. Selama ini ternyata saya main agama-agamaan. Kalau hidup sendiri saya aja nggak bisa saya jalanin. Bagaimana saya harus menjalankan tanggung jawab yang besar dalam kekristenan. Karya keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan Dia yang telah memulainya, Dia juga yang akan mengakhirinya. Saya seperti spirit anak sulung. Tuhan, sudah bertahun-tahun saya melayanimu. Mana yang kamu kasih buat saya? Nggak ada. Tapi Bapak berkata, loh, kamu ada bersama-sama dengan aku. Apa yang ada padaku itu milik kamu. Kenapa kamu merasa bahwa kamu harus lakukan ini itu semua baru saya kasih kamu? Wah, di situ mata saya terbuka. Selama ini saya bicara tentang Tuhan, tapi terhadap istri, kami berkelahi terus. Saya khawatir tentang mengurus anak, dan segala macam. Setelah saya tahu bahwa Injil itu adalah tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya, bukan apa yang saya perbuat untuk Dia, saya melihat keindahan demi keindahan terjadi. Saya melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Saya melihat hal-hal baik itu datang dalam kehidupan saya. Bukan berarti saya bilang bahwa tidak ada pencobaan lagi, tapi saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat Tuhan Yesus itu baik. Saya bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar peduli. Dia bawa saya kembali. Dia bawa saya mendekat kepadanya. Tuhan gerakan kepada saya untuk keluar dan beralih kepada misi. Dan sekarang saya rindu untuk membagikan Kristus jauh lebih daripada waktu saya ke Cina. Api itu jauh lebih besar. Walaupun kami nggak dibayar. Walaupun kami nggak cari uang di situ. Tetapi kami bisa melihat penyertaan Tuhan itu benar adanya. Kita nggak perlu membuktikan dulu, karena Yesus itu sudah lebih dulu baik sebelum engkau menunjukkan kebaikanmu. Jadi nggak perlu lagi takut untuk datang kepada Dia. Yang ada biasanya ketika mereka melakukan kesalahan, sama seperti saya ketika melakukan kesalahan, saya merasa bahwa saya nggak cukup pantas, saya sudah mengecewakan Tuhan. Yang ada adalah saya pergi. Saya meninggalkan Tuhan. Yang lebih parah adalah ketika orang itu adalah terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Dia ada di dalam pelayanan Tuhan, tapi pakai topeng. Hatinya jauh dari Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sangat rindu untuk kita tuh balik. Bawa dalam segala kesalahan-kesalahan itu bawa. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin memulihkan kita. Dia tahu kesalahan kita dan Dia mengasihi kita. Dan Dia ingin kita tuh balik, nggak jauh. Iblis yang pengen kita jauh. Dan ketika engkau percaya pada Kristus, maka engkau bisa datang kepada Bapa. Karena Dia adalah Bapa dan engkau adalah anak-anaknya. Itu sebabnya kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa.